Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu, seterusnya kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita telah dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Salawat dan salam tidak lupanya kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengajak umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, keadilan merupakan tiang penyangga daya suatu negara. Jika keadilan suatu negara sudah tegak, maka bangsa akan makmur. Tapi andaikan keadilan suatu negara sudah mulai luntur, konstitusi simpang siur, hukum bercampur urusan dapur, sementara pemimpin asik tidur, niscaya bangsa akan hancur lebur. Pemimpin yang tidak adil bisa jutaan manusia menderita, tenggelam dalam untayan air mata untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, pemimpin bangsa Indonesia harus memiliki semangat yang kuat untuk menegakkan keadilan di persada Nusantara yang kita cintai ini. Bagaimana caranya? Jawabannya adalah keadilan dalam Islam, adalah judul ceramah saya pada kesempatan kali ini. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan rujukan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya syuhada'a bil qist wala tajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Bertakwalah kepada Allah
Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat di atas merupakan landasan teologis untuk menjadi penegak kebenaran, menjadi saksi dengan adil, dan kebencian terhadap suatu kaum tidak menjadi hambatan untuk menegakkan suatu kebenaran. Bagaimana prinsipnya Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Karim yang berbunyi, "Jadilah kalian minoritas penegak kebenaran dan keadilan karena Allah semata, bukan karena manusia ataupun bukan yang lainnya." Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana dengan tahun ini? Bagaimana dengan bulan ini? Telah terjadi suatu peristiwa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana demi keadilan mahasiswa menaruhkan nyawanya demi keadilan. Tragisnya suatu bangsa ketika keadilan dipendam, dibungkam, dan ditikam oleh penguasa, maka rakyat akan hancur lebur. Hadirin yang dirahmati Allah, dari ceramah di atas dapat kita simpulkan bahwa adil adalah menempatkan sesuatu secara objektif. Keadilan merupakan tiang penyangga daya suatu negara. Jika pemimpin suatu negara tidak adil, maka bangsa akan hancur lebur. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.